Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Fahri Rahmazadi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan video pembelajaran saya dari episode yang kemarin. Episode yang pertama membahas bab 1 tentang konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang dua subbab, yaitu membahas tentang apakah sejarah itu, dan yang kedua membahas tentang konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah, dan yang subbab yang terakhir, yang keempat, adalah manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Ya, dua subbab itu kita akan bahas bersama-sama secara ringkas, secara singkat, yang semoga bisa memudahkan kalian dalam memahami materi sejarah Indonesia bab 1 ini. Oke, kita masuk kepada pembahasan subbab yang C, yaitu membahas tentang konsep ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah. Ya, mengkaji konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu tidak bisa dilepaskan dengan manusia, ruang dan waktu. Karena apa? Karena terjadinya sebuah peristiwa sejarah itu merupakan suatu kejadian hasil dari perbuatan manusia. Ada aktivitas manusia di dalamnya. Antara manusia, ruang, dan waktu, tiga unsur yang saling berkaitan satu dan berinteraksi secara kronologis dan berkesinambungan, ya, satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan yang namanya sebuah peristiwa sejarah. Nah, dari ketiga unsur itu memang tidak bisa dilepaskan. Oleh sebab itu, pembahasan yang pertama yang akan saya bahas secara ringkas ini adalah membahas tentang manusia terlebih dahulu. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang pertama di dalam konsep ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah. Pembahasan yang pertama yaitu membahas tentang manusia. Nah, manusia dengan sejarah itu tidak bisa dilepaskan. Diibaratkan sebuah pertunjukan drama, manusia ini adalah salah satu aktor utamanya dalam menentukan suatu peristiwa, alur cerita tersebut, menentukan suatu peristiwa sejarah. Kenapa? Kenapa manusia bukan makhluk lainnya? Ya, manusia adalah makhluk yang diberikan akal budi oleh Tuhan. Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk yang berpikir, ya. Dari kemampuan berpikir inilah muncul yang namanya sebuah ide dan gagasan. Dari ide-ide dan gagasan-gagasan tersebut, maka melahirkan suatu peristiwa-peristiwa penting yang dikenang sepanjang sejarah peradaban, ya, dari masa lampau. Dan kemudian hal itulah yang disebut sejarah. Nah, jadi pada intinya sejarah terjadi karena ada aktivitas manusia pada masa lampau yang saling berkaitan dengan adanya ruang dan waktu. Kok kenapa adanya ruang dan waktu saling berkaitan? Mari kita bahas di pembahasan selanjutnya, yaitu kita membahas tentang konsep ruang. Sekarang kita masuk ke konsep ruang. Kenapa konsep ruang itu berkaitan dengan adanya peristiwa sejarah? Perlu kalian ketahui, pengertian dari konsep ruang tersendiri adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah. Manusia beraktivitas di suatu tempat, lalu di tempat itu terjadi peristiwa penting dan berdampak luas bagi bangsa, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Maka tempat itu adalah ruang terjadinya peristiwa sejarah. Kita ambil contoh Merdeka Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke 76. Nah, pada 76 tahun yang lalu, tahun 1945 tepatnya, terjadi suatu peristiwa sejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Bertempat, ya, ini ruang, bertempat di sebuah rumah dari Faraj bin Said bin Arwad Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kemudian rumah tersebut diberikan kepada Insinyur Soekarno untuk dijadikan suatu pembacaan proklamasi kemerdekaan. Nah, adanya peristiwa sejarah ini karena ada saling berkesinambungan satu sama lain antara manusia dan ruang dan waktu. Oke, yang ketiga adalah membahas tentang waktu. Hal ini adalah komponen penting terjadinya sebuah peristiwa sejarah.
Pengertian waktu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dijelaskan adalah seluruh rangkaian proses saat ketika proses perbuatan dan keadaan berada atau berlangsung. Ya, kita tahu setiap makhluk hidup memang hidup dalam dimensi waktu dan tidak dapat melepaskan diri dari namanya waktu. Oleh sebab itu, konsep waktu dalam peristiwa sejarah berkaitan erat dan tidak bisa dilepaskan dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa datang. Itulah dimensi waktu dalam sejarah. Kita ambil contoh dari peristiwa yang sudah saya contohkan, adanya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang bertepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagi bangsa Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah tanggal yang penting, ya, tanggal yang berbeda dengan tanggal-tanggal lainnya, memiliki suatu peristiwa sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Adanya dimensi waktu pada tanggal 17 Agustus 1945 itu dicatat selamanya bagi bangsa Indonesia. Ya, ada manusia sebagai pelaku sejarah, ada ruang, tempat terjadinya sebuah peristiwa, dan adanya waktu. Ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dilepaskan sehingga membentuk, melahirkan yang namanya peristiwa sejarah. Semoga kalian memahami itu. Oke ya. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, subbab D dalam bab 1 membahas tentang manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, bab terakhir ini ada dua hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama membahas tentang perubahan dalam sejarah dan yang kedua adalah keberlanjutan dalam sejarah. Ya, dua hal ini saling berkaitan juga, tidak bisa dilepaskan antara perubahan dan keberlanjutan. Perlu kalian ketahui terlebih dahulu tentang pengertian secara umum. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dijelaskan suatu hal atau keadaan yang berubah atau peralihan, bisa dikatakan peralihan. Ya, perubahan merupakan gejala yang sangat umum terjadi di manusia dan juga masyarakat. Tidak ada satu masyarakat pun yang benar-benar statis. Apa yang dikatakan statis? Statis ini tidak berubah sama sekali atau tetap. Cepat atau lambat, manusia atau masyarakat akan mengalami sebuah perubahan. Perubahan dalam masyarakat terus berkelanjutan dengan perjalanannya waktu. Oke, langsung saja kita akan membahas subbab yang pertama di dalam poin yang D ini, yaitu membahas tentang perubahan dalam sejarah. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, perubahan dalam sejarah. Perubahan dalam sejarah itu artinya seperti apa? Perubahan dalam sejarah artinya adalah segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan dan selama itu pula terjadi yang namanya sebuah perubahan-perubahan. Heraklitus pernah mengatakan pantare. Apa maksud pantare? Pantare yang dimaksudkan artinya adalah tidak ada yang tidak berubah. Semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Nah, perkembangan kehidupan sejak adanya manusia sampai sekarang ada yang berlangsung dengan cepat dan juga ada yang berlangsung dengan lambat. Nah, itu adalah suatu perubahan-perubahan. Ya, bila perubahan itu mengarah kepada perubahan yang lebih baik, itu dinamakan progresif. Ketika perubahan itu mengarah ke hal yang kurang baik, ya, atau buruk, itu bisa dikatakan regresif. Itu adalah penjelasan tentang perubahan dalam sejarah. Oke, kita membahas tentang keberlanjutan di dalam sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan keberlanjutan dalam sejarah itu? Keberlanjutan di dalam sejarah itu artinya dalam mempelajari sejarah kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi sejak adanya manusia sampai sekarang adalah peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan. Ya. Kehidupan manusia sekarang adalah mata rantai yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia generasi sebelumnya dan generasi yang akan datang. Nah, oleh sebab itu, segala peristiwa yang terjadi tidaklah berdiri sendiri dan tidak bisa dipisahkan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Itu adalah maksud dari keberlanjutan di dalam sejarah. Oke, saya akhiri pembahasan dari materi bab pertama sejarah Indonesia tentang konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Semoga bisa memberikan kalian referensi dan pemahaman tentang materi ini. Saya harap seperti itu.
Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.